Setelah bertemu Presiden Joko Widodo, Presiden Amerika Serikat Joe Biden dijadwalkan menggelar pertemuan bilateral dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping. Apa dampak pertemuan kedua pemimpin dunia ini dalam upaya bersama pemulihan ekonomi dunia dan stabilitas kawasan? Selengkapnya telah bergabung bersama kami pakar hukum internasional Teguh Reza Shah. Selamat sore, Pak Reza. Selamat sore Metro TV. Salam dari Universitas Padjadjaran di Bandung. Baik, salam sehat selalu. Pak Reza, kita bahas dulu terkait dengan pertemuan Presiden Jokowi dengan Biden yang melahirkan 8 inisiatif baru kerjasama Indonesia-Amerika Serikat. Nah, apa yang Anda highlight dari 8 kesepakatan tersebut? Saya tidak punya banyak kalimat kecuali satu kata saja, fantastis. Ini 8 items ini berhubungan dengan 100 tahun kemerdekaan Indonesia. Ini akan melibatkan banyak kementerian dan lembaga di dalam negeri kedua negara, dan ini kalau kita tangani dengan baik-baik, ini akan melibatkan kita akan menjadi negara utama di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dan praktek-praktek dari 17 item Sustainable Development Growth di Asia Pasifik. Dan saya pikir Amerika Serikat ini bermain total football ini. Menggelar 8 items kerjasama yang sama sekali tidak kepikiran. Di mana mereka bukan hanya berbicara tentang items, tapi mereka juga berbicara tentang teknologi tinggi. Misalnya Millennium Challenge Corporation senilai 698 juta US dollar, kemudian mendukung pengembangan infrastruktur transportasi berkualitas tinggi. Dan kalau ini benar-benar dipraktekkan, maka saya yakin kualitas produk-produk yang dibawa Amerika tersebut akan berbeda dengan produk yang kita jalin dengan negara-negara ada selama ini. Kalau boleh saya sebut Cina. Karena standar Amerika Serikat ini sangat tinggi, mereka memegang level namanya cutting edge teknologi di dunia. Itu yang pertama. Kemudian Sustainable Fishing and Marine Diversity. Ini sangat berhubungan dengan ide-ide Presiden Indonesia tentang Global Maritime Fulcrum. Berarti kita bisa menggunakan teknologi dari ini, kita bisa memberdayakan banyak pulau-pulau terluar sekaligus. Yang ketiga adalah carbon capture. Kemudian ini melibatkan Exxon Mobil dan perusahaan milik Pertamina. Perjanjian senilai 2, miliar. Dan ini akan sangat sangat menguntungkan bagi Pertamina. Karena Pertamina akan berinteraksi dengan suatu perusahaan yang levelnya dunia. Dan kalau berbicara ExxonMobil, maka mereka memiliki banyak reputasinya global, dan juga mereka terdaftar di bursa-bursa saham internasional, dan mereka sangat peka dengan yang namanya prinsip-prinsip carbon capture and sequestration hub Indonesia. Kemudian yang selanjutnya adalah Coast Guard Capacity Building of America. Maka ini sangat penting. Ini bisa melindungi IIZ Indonesia, di mana Bakamla itu akan mampu berperan, dan juga saya bisa melihat dampaknya terhadap kerjasama trilateral Indonesia, Malaysia dan Singapura di wilayah-wilayah di perairan Selat Malaka. Selanjutnya, reducing plastic pollution. Ini merupakan tantangan yang kita hadapi, di mana kita berhadapan dengan tantangan masa depan namanya microplastic. Ini bisa menjadi revolusi dalam kehidupan rumah tangga dan industri di Indonesia, di mana kita bisa benar-benar mengolah sampah itu sejak dini. Dan tentunya Amerika Serikat memiliki indikator-indikator keberhasilan tingkat rumah tangga, tingkat kota, dan juga akan menjadikan laut itu bukan lagi pembuangan limbah. Limbah itu akan diproses di daratan. Kemudian greening public transit, di mana mempromosikan pengelolaan sampah terpadu. Kembali, ini akan menjawab banyak tantangan di kota-kota besar Indonesia. Saya banyak mengamati misalnya wilayah Jababeka yang memiliki 2.000 multinational corporation. Ini akan sangat menarik wilayah di kota greening public transit. Ini akan sangat digemari oleh wilayah industri dan juga kota-kota besar Indonesia. Saya tidak memiliki kata lain selain fantastik. Amerika Serikat menggunakan total football untuk memenangkan kerjasama masa depan dan Indonesia. Luar biasa. Baik, fantastis. Artinya Anda setuju bahwa yang disiapkan selama 1,5 tahun ini, kalau kita mengutip kata Pak Luhut begitu ya, ini sudah disiapkan 1,5 tahun yang lalu untuk bisa dibuat dalam kesepakatan 8 inisiatif kerjasama Indonesia dan Amerika Serikat ini menjawab berbagai tantangan dan juga persoalan yang ada di Indonesia. Menurut Anda sudah cukup dengan nilai investasi yang juga cukup fantastis ternyata? Saya melihat komitmen yang sangat tinggi dari Amerika Serikat, dan Indonesia ini siap menjadi partner ya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, saya perhatikan negosiasinya itu sangat rahasia. Saya sama sekali tidak pernah mendengar kata kunci
8 inisiatif baru kerjasama Indonesia-Amerika tidak pernah kedengaran di media massa, tidak pernah juga kedengaran dalam dialog-dialog saya dan kementerian dan lembaga di Indonesia. Kami ada banyak focus group discussion dengan kementerian-kementerian koordinator Indonesia. Kata kunci ini tidak pernah muncul dan mendadak muncul hari ini. Ini menunjukkan kita dan Amerika Serikat sangat menjaga kerahasiaan dari kerjasama masa depan mereka. Karena dalam hal ini kalau diketahui oleh pihak-pihak yang lain, ini dapat dianggap bahwa Indonesia ini menjadi istilahnya itu semi ally atau calon sekutu betulan dari Amerika Serikat. Kita bukan hanya berbicara soal security di sini, tapi berbicara soal sustainable development, kerjasama soal teknologi masa depan. Jadi saya yakin kalau kita kelola dengan baik, maka pada saat tahun 2030 nanti, di mana World Bank memprediksikan Indonesia akan menjadi kekuatan terbesar ekonomi dunia nomor 7, maka items 8 ini akan menjadi penyangga yang luar biasa. Luar biasa. Baik, kita sudah ketahui bahwa kesepakatannya sudah ditandatangani, tapi bagaimana nanti implementasinya kita akan pantau bersama. Nah, kemudian Pak Reza setelah resmi menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat hari ini akan mencetak sejarah baru, yaitu kali pertama Biden akan bertemu dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping. Nah, di tengah persaingan dagang Amerika Serikat dan China kian memanas di era Biden tentunya, mengapa akhirnya Biden rela untuk menurunkan tensinya untuk bertemu dengan Xi Jinping? Karena secara psikologi, kalau mereka tidak hati-hati, kedua negara ini akan menyulut suatu konflik terbuka. Dan peluang konflik itu sangat besar. Di Laut Cina Selatan, ya. Di Taiwan, ya. Kemudian juga pelibatan AUKUS dan Quad, ini sangat mengkhawatirkan Cina. Jadi kalau tidak dikelola dengan baik oleh kedua negara, tadi kan Biden menyebut kata red line, kan, garis merah. Jadi dia ingin sekali tahu bagaimana persepsi Cina saat ini terhadap Amerika Serikat, karena dalam banyak kesempatan Amerika Serikat menganggap bahwa Cina ini adalah pesaingnya yang utama, yang pertama dan kedua Rusia. Dan pada saat ini untuk level global persaingan antara Amerika Serikat dengan Rusia itu sudah head to head. Yang satu, Amerika Serikat adalah adik kuasa yang sedang turun peringkat dari 100 ke kira-kira 97, dan Cina naik dari 95 ke 96. Dalam kondisi keseimbangan seperti ini, potensi konflik terbuka itu sangat besar. Dan untuk itu saya pikir Biden rela datang ke Bali, walaupun beliau pernah terkena COVID 2 kali, ya. Dan juga Xi Jinping itu senantiasa berpikir tiap ada kegiatan besar di Asia Pasifik, Cina itu harus terwakili. Jadi disinilah bertemunya kepentingan global dari kedua pesaing tersebut, dan saya sangat berharap keberadaan mereka berdua di Bali bisa menurunkan tensi. Karena isu bilateral ini banyak sekali. Taiwan, Laut Cina Selatan, Freedom of Navigation. Itu bilateral. Regional, AUKUS. Kemudian ada lagi Quad. Global, ya banyak. Misalnya Amerika Serikat sangat khawatir dengan perkembangan dari One Belt, One Road atau Belt and Road Initiative, dan sudah menjangkau seluruh sebagian besar wilayah Asia, sebagian besar wilayah Afrika, dan ini bisa berwujud containment versi baru. Kalau di tahun 70-an, 80-an Amerika Serikat berusaha mengkonten China, membendung China, sekarang China justru terbalik. Mereka yang mengkonten Amerika Serikat secara non security, tapi bisa berdampak kepada security. Kita lihat bagaimana perkembangan yang terjadi di Sri Lanka, perkembangan yang terjadi di Maldives, kemudian kita lihat juga perkembangan yang terjadi di Pakistan. Ini kelihatan sekali pusat-pusat militer Cina mulai terbangun di situ dengan kedok pangkalan angkatan laut. Ini fantastis juga. Karena itu saya berharap keberadaan mereka berdua di Bali bisa menurunkan tensi. Karena dunia ini ya Pak Reza, apakah hanya sampai menurunkan tensi saja yang tadinya panas bisa lebih baik begitu, tapi apakah juga bisa mengarah kepada mencari titik tengah agar tidak ada lagi persaingan yang tidak sehat di antara kedua negara ini? Dalam hemat saya, kalau pemimpin itu bertemu, itu sudah merupakan suatu indikator yang baik bagi sebuah hubungan diplomatik, ya. Tentunya selanjutnya akan ada pertemuan-pertemuan bilateral di antara mereka. Karena situasinya sekarang adalah Amerika Serikat tidak berada pada posisi untuk mendikte.
Amerika Serikat sekarang harus berada pada posisi untuk berbagi. Kita lihat misalnya, sekitar 170 negara di dunia itu bukan hanya memiliki hubungan diplomatik dengan China, mereka sudah terikat dalam berbagai kerjasama jangka panjang. Mungkin namanya comprehensive partnership, strategic partnership, comprehensive strategic partnership, dan hal ini adalah sangat dirahasiakan oleh China. Pihak Barat tidak tahu items apa saja. Tahu-tahu China dengan mudahnya masuk ke benua Afrika menggunakan label-label konferensi Asia Afrika, menggunakan label-label kami tidak pernah menjajah Anda, kerjasama kita win-win. Kita lihat betapa mudahnya China masuk ke Afrika. Amerika Serikat sudah telat. Kita lihat bersama bagaimana mudahnya terselenggara KTT China dan China and Africa yang terselenggara secara teratur. Ini adalah kerjasama yang sangat fantastik, dan juga China bisa menggelar pelibatan banyak elitnya sekaligus sehingga bisa mendatangi negeri demi negeri yang ada di Afrika. Dan ini Amerika Serikat tidak sanggup. Kemudian yang namanya Confucius Institute di wilayah Afrika itu berhasil mendukung terciptanya elit-elit Afrika. Jadi Afrika ini adalah benua masa depan dan China sudah berinvestasi di sana. Terus terang Amerika sudah ketinggalan di Afrika, dan saya pikir Amerika Serikat tidak mau ketinggalan di Asia Pasifik. Karena itu Amerika Serikat menjalin kerjasama jangka panjang yang fantastis dengan Indonesia, negara terbesar di Asia Pasifik dengan penduduk sekitar 270, dan Indonesia merupakan center dari ASEAN. Indonesia plus ASEAN jumlahnya sekitar hampir 675 juta. Ini persis setengah dari China. Jadi dari Amerika berpikir daripada dia berhadapan head to head dengan China, dia perkuat Indonesia, dia perkuat ASEAN. Tentu saja ini dengan tentunya akan ada paket-paket kerjasama lain yang diberikan kepada negara ASEAN yang lain. Tapi 8 items ini fantastis buat Indonesia. Oke, Pak Reza, belum lama ini kita tahu bahwa Xi Jinping marah besar atas kunjungan Ketua DPR Amerika Serikat ke Taiwan. Apakah Amerika Serikat ini akan meneruskan berada di belakang Taiwan dengan pertemuan ini, atau justru berupaya untuk menjembatani perbaikan hubungan Taiwan dan juga Tiongkok? Prinsip Amerika Serikat adalah Washington tidak menolak reunifikasi antara Taiwan dengan China sepanjang prosesnya berjalan secara demokratis. Dan untuk itu kan teorinya kan. Tapi kenyataannya adalah sangat sulit. Kita harus merujuk kepada pertentangan di masa lalu antara Gunjandang lawan Guo Bindang. Dan memang nasionalis kalah dan harus berada di Taiwan. Tapi nasionalis sudah berhasil berkembang menjadi suatu negara setengah negara, dalam artian punya kemampuan diplomatik, kemampuan berhubungan dengan internasional, tapi dipertanyakan status kenegaraannya di dunia. Oke. Tapi Taiwan ini memiliki banyak kerjasama keamanan dengan Amerika Serikat, dan bagi Amerika Serikat melindungi Taiwan itu adalah hidup mati dari sebuah demokrasi. Jadi hal ini kasarnya Taiwan itu siap berperang dengan China begitu. Karena dari dialog saya dengan pemuka-pemuka Taiwan, mereka mengatakan, oke, China mungkin menyerang kami, tapi kita akan angkatan udara kami bisa meyakinkan dirinya sendiri bahwa ekonomi China akan rontok untuk masa depan dan negara itu akan kocar-kacir, dan untuk bangkit itu perlu waktu yang sangat lama. Jadi kondisi head to head ini yang disadari oleh Amerika, disadari oleh China. Tapi Washington ingin sekali mengetahui di mana red line itu. Sampai titik mana China akan marah, sampai titik mana China akan menggelar kekuatan untuk langsung menyerang Taiwan. Tapi Baik, Pak Reza, kita tunggu bagaimana nanti hasil pertemuan antara Joe Biden dan juga Xi Jinping. Apa saja kesepakatan yang dihasilkan dari pertemuan ini. Kita harapkan goalnya adalah bisa meredam persaingan dagang yang ada di dunia global. Terima kasih sudah bergabung sama kami di Metro hari ini. Selamat sore.